Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Miss Indah Maulidia dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita inspiratif, ya. Mari bersama-sama sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita mulai ya pembelajaran teks cerita inspiratif untuk kelas 9 di pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, dibaca dulu apa saja kompetensi dasar atau materi yang akan kita pelajari, yaitu menentukan ungkapan simpati, kepedulian, dan empati dari teks cerita inspiratif. Teman-teman pasti sudah pernah kan mendengar atau membaca sebuah cerita, bahkan mungkin teman-teman sudah pernah bercerita, entah itu melalui medsos, media sosial, ataupun bercerita langsung, bercerita nyata di sekolah. Lalu apa sih yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif? Nah, pada video kali ini, Miss Indah akan menjelaskan lebih dalam mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teks cerita inspiratif, ya. Pertama, kita baca dan lihat bersama-sama di layar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menentukan pengertian teks cerita inspiratif. Apa sih artinya teks cerita inspiratif? Kemudian, apa sih tujuannya? Kenapa sih dibuat teks cerita inspiratif? Untuk apa? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Apakah sama dengan cerpen dan sebagainya? Kemudian unsur-unsur dalam teks cerita inspiratif ya. Nah, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif itu sama seperti teks cerpen, ya. Cuma bedanya inspiratif ini dapat menggugah inspirasi atau menggugah semangat seseorang yang membacanya. Tapi sama-sama cerita fiksi. Itu perbedaannya ya dengan cerpen. Jadi kalau cerita cerpen tidak ada inspirasinya, biasa aja gitu. Tapi kalau cerita inspiratif dia menggugah atau memotivasi. Dan teks cerita inspiratif ini bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi kepada pembaca atau pendengar. Jadi pas sudah membaca atau sudah mendengar cerita inspiratif, maka kita timbul suatu inspirasi atau motivasi ingin membuat sebuah karya atau ingin melakukan sesuatu hal yang sama dengan cerita yang sudah kita baca. Adapun ciri-ciri teks cerita inspiratif ini sama seperti teks cerpen yang sudah kalian pelajari ya. Misalnya pertama memiliki tema spesifik. Iya, pastinya sebuah cerita itu harus memiliki sebuah tema. Kemudian memiliki alur cerita tertentu. Artinya dalam cerita tersebut ada alurnya. Entah itu alur maju, mundur, atau campuran. Dan ini juga dimiliki oleh cerpen ya atau cerita pendek yang sudah kalian pelajari terlebih dahulu. Kemudian dalam cerita itu pasti harus memiliki pesan atau nilai moral ya, baik cerpen maupun cerita inspiratif. Nah, cerita yang baik atau sebuah karya yang baik pasti meninggalkan atau apa namanya mengirimkan sebuah pesan yang positif untuk pembacanya ya. Dan namanya cerita pasti bersifat naratif ya, artinya cerita. Nah, naratif ini artinya cerita. Berarti ciri-ciri dalam sebuah cerita inspiratif ada berbentuk naratif dan sosoknya atau tokohnya menjadi panutan bagi pembacanya. Itu adalah ciri-ciri dari teks inspiratif. Berikutnya, unsur pembangun dalam teks kisah inspiratif. Nah, ini hampir sama dengan teks cerpen ya. Yang kalian pelajari dulu disingkat menjadi apa? Taplas ya, itu singkatannya. Nah, ini sama seperti teks kisah inspiratif. Yang namanya cerita pasti unsur pembangunnya sama, yaitu taplas ya. Nah, di sini ada pertama tokoh dan penokohan. Nah, pasti dalam sebuah cerita ada tokoh, udah pasti. Ada orangnya, kemudian ada wataknya. Di situ dijelaskan bagaimana watak dari tokoh. Kemudian latar, ada berapa latar dalam cerita? Ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Ini juga sudah pernah ya dijelaskan. Jadi bisa sambil membuka-buka materi yang sebelumnya. Kemudian alur. Ada berapa jenis alur? Ada 3. Alur maju dan alur mundur, kemudian alur campuran. Campuran artinya memiliki lebih dari satu alur atau flashback, balik lagi ke masa depan, balik lagi ke masa lalu, dan sebagainya.
Kemudian sudut pandang. Nah, ini pun sudah pernah dijelaskan ya, dibuka lagi materinya di YouTube Gamais ya, channel YouTube. Di situ ada pembelajaran bahasa Indonesia tentang unsur pembangun karya sastra, sudut pandang. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Orang pertama dibagi menjadi dua, pelaku utama dan pelaku sampingan. Orang ketiga juga dibagi menjadi dua, orang ketiga pengamat dan orang ketiga serba tahu. Nah, perbedaannya juga sudah pernah ya kita bahas dan kalian juga sudah pernah mengerjakan latihannya. Itu adalah sudut pandang pengarang ya, ada dua, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama pusat cerita ada pada aku, orang ketiga pusat cerita ada pada tokoh di luar cerita ya, biasanya menggunakan nama orang. Sedangkan kalau orang pertama menggunakan kata aku. Kemudian tema, pasti sebuah cerita ada sebuah tema, artinya hal yang dibicarakan atau pokok dasar yang dibicarakan dalam cerita tersebut. Kemudian ada amanat atau pesan moral. Pesan moral ya, cerita yang baik pasti meninggalkan pesan moral yang baik. Baiklah, marilah terlebih dahulu kita simak video contoh kisah inspiratif berikut. Karena kisah inspiratif ini berbeda dengan cerpen pada umumnya ya. Kalau cerpen-cerpen yang lain itu ada inspiratifnya, ada tidak. Tapi kalau teks cerita inspiratif, itu pasti syarat dan penuh dengan nilai atau pesan moral. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kisah inspiratif berikut ini. Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai karakteristik yang berbeda, dan semua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti yang digambarkan pada kisah inspiratif dari sebuah buku yang berjudul Public Speaking Mastery. Nah, penasaran seperti apa kisahnya dan pelajaran apa yang terkandung dalam kisah tersebut? Mari kita simak setelah yang satu ini. Dikisahkan ada seorang profesor yang ingin melakukan penelitian di sebuah hutan yang terletak di seberang laut. Sang profesor mengambil jasa tukang perahu untuk sampai pada hutan yang dituju. Setelah hampir sampai di hutan, tiba-tiba profesor bertanya kepada si tukang perahu yang sedang mendayung. Profesor bertanya, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geologi?" Tukang perahu menjawab, "Tidak pernah, Pak. Saya tidak mengerti apa itu geologi." Sang profesor berkata lagi, "Berarti Anda kehilangan 30% dari hidup Anda karena tidak pernah belajar geologi." Selang beberapa waktu, sang profesor bertanya lagi, "Tukang perahu, apakah Anda tahu tentang ilmu botani?" Si tukang perahu menjawab, "Saya tidak pernah belajar tentang hal itu, Pak." Sang profesor berkata lagi, "Wah, Anda kehilangan 30% lagi dari hidup Anda karena tidak pernah belajar ilmu botani." Perahu terus melayu dan profesor bertanya sekali lagi kepada si tukang perahu, "Tukang perahu, apakah Anda pernah belajar geografi?" Dengan rasa malu dan kepala tertunduk, menjawablah si tukang perahu tersebut, "Saya tidak mengetahui apa itu geografi, Tuan Profesor." Sang profesor berkata, "Berarti Anda sudah kehilangan 90% dari kemampuan hidup Anda karena tidak pernah belajar hal-hal yang sangat penting itu." Hari bertambah sore, angin bertiup makin kencang, dan ombak laut menjadi semakin deras dan menerpa perahu tersebut. Akhirnya perahu itu pun terbalik. Dalam kondisi mereka berpegangan perahu yang terbalik, si tukang perahu minta izin kepada sang profesor untuk mengajukan satu pertanyaan, dan profesor pun setuju. Si tukang perahu bertanya, "Pak Tuan Profesor, apakah Anda pernah belajar berenang?" Di tengah kepanikan karena takut tenggelam, sang profesor menjawab, "Saya tidak pernah belajar berenang, Pak Tukang Perahu." Sambil berenang dan berteriak keras, tukang perahu berkata, "Pak Profesor, Anda akan kehilangan 100% hidup Anda karena tidak pernah belajar berenang, Pak."
Nah sobat, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita sang profesor dan tukang perahu adalah kita tidak boleh merasa sombong dengan ilmu yang sudah kita miliki, karena setiap orang memiliki pengalaman hidup yang berbeda, dan tentunya pelajaran hidup yang dilalui pun pasti berbeda. Renungkanlah bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing. Misalnya seorang arsitek handal pun belum tentu bisa menjalankan tugas seorang tukang batu, atau seorang pengusaha belum tentu bisa bertani, dan sebaliknya. Seorang yang pandai bertani belum tentu bisa berbisnis. Ini semua bukan perbedaan, tetapi ini adalah keanekaragaman, karena yang mana yang satu melengkapi yang lain. Salah besar jika kita atau ada seseorang yang merasa lebih pintar dalam suatu hal dan merendahkan orang lain. Oke sobat, semoga cerita sang profesor dan tukang perahu bermanfaat bagi kita, agar kita menjadi manusia yang lebih bijak dalam kehidupan ini. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran kita kali ini mengenai materi teks kisah inspiratif. Semoga setelah kalian memahami materi ini, kalian bisa lebih senang dan lebih gemar membaca cerita-cerita atau teks-teks yang memiliki unsur inspiratifnya atau menggugah motivasi kalian untuk berbuat baik atau membuat sebuah karya. Di sini mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.